Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi an'amana bi ni'matil iman wal islam وبنعمة العناية والهداية والصلاة والسلام على رسول الله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلى آخر الآية. وثم قال حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فقد كمثل الحمار يحمل أسفارا. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حيثما كنتم. كما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين الحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah yang Maha Memberi, Allah yang telah memberikan kita segala nikmat, mulai dari nikmat yang kita minta, bahkan kepada nikmat yang tidak kita minta pun Allah masih memberikannya. Maka tidak ada yang pantas kalimat yang keluar dari mulut seorang hamba yang lemah melainkan ucapan rasa syukur alhamdulillah, menandakan kita adalah hamba yang sangat lemah, yang la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada upaya melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sembari dari itu salawat dan salam ke ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling agung, manusia paling mulia, manusia yang telah menjadikan umatnya lebih penting lagi dibandingkan dirinya sendiri. Itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita lebih mementingkan diri kita dibandingkan dirinya sendiri. Dilihat di akhir kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipikirkannya adalah umatnya, bukan dirinya, bukan keluarganya, bukan anak istrinya, melainkan adalah kita, umatnya. Maka tidak wajar dan tidak pantas dari kita menjadi umat tidak bersolat. Beliau sangat sombong rasanya, sangat pelit rasanya apabila kita tidak mau bersolat kepada seseorang yang sudah memperjuangkan kita, kepada seseorang yang rela mati-matian untuk kita, kepada seseorang yang lebih mementingkan kita dibandingkan dirinya sendiri, dibandingkan keluarganya sendiri. Dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan syafaat salawat nantinya kita dapatkan di hari yaumil qiyamah, di hari yaumil qiyamah,
Di hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syafaat yang berlaku melainkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih berbicara tentang Maulid. Maulid adalah kelahiran Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid perlu kita besar-besarkan, perlu kita agung-agungkan, perlu setiap tahunnya kita peringati. Kenapa demikian? Manakah mungkin seorang yang mulia, seorang yang sangat dibangga-banggakan Allah Subhanahu wa taala, hari kelahirannya kita tidak peringati? Bahkan kita pun kadang anak kita saja yang lahir setiap tahunnya kita peringati. Istri kita setiap tahunnya kita peringati, keluarga kita setiap tahunnya kita peringati. Manalah mungkin seorang yang sangat mulia, Nabi yang agung, Nabi yang selalu dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kita peringati. Apa maksud, apa tujuan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menanamkan cinta, untuk lebih menanamkan cinta kita kepada Nabi kita, untuk menanamkan cinta di hati anak-anak kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan, beritahu kepada keluarga kita tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan kepada anak keturunan kita tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan kepada sanak saudara kita tentang keagungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa kita harus mengidolakan? Kenapa kita harus memperingati? Kenapa kita harus mengagung-agungkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik, suri tauladan yang mesti kita contoh. Tidak ada contoh yang lebih baik melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada panutan yang lebih baik dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai umat Islam yang mengaku cinta kepada Nabi kita, maka tak wajar dan tak pantas kalau kita tidak mengidolakan atau menjadikan uswah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tatanan bahasa Arab ada namanya qudwah, ada juga yang namanya uswah. Antara qudwah dan uswah ini memang sama artinya, sama-sama panutan, sama-sama idola. Namun bedanya, kalau qudwah itu kita mencontoh seseorang hanya dalam satu aspek saja. Contohnya, ada seseorang yang rajin solat subuh dan sering kita lihat selalu melakukan solat berjamaah. Lalu kita iri, kita cemburu kepada orang ini. Lalu kita mencontoh beliau untuk selalu solat berjamaah tepat pada waktunya. Maka ini dikatakan qudwah. Kalau uswah, hadirin yang mulia, semua aspek kehidupannya kita contoh. Mulai dari cara berjalannya, mulai dari kehidupan sehari-harinya, cara pakaiannya, makannya, bicaranya, semuanya kita contoh. Inilah yang dikatakan uswah. Maka tidak ada uswah melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Lalu mengapa kita harus menguswahkan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada 5 kriteria yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Tidak mungkin kita tuturkan semuanya. Paling tidak ada 5 perkara yang mesti kita contoh. Kenapa kita harus mencontoh? Kenapa kita harus mengidolakan? Kenapa harus kita menjadikan Nabi Muhammad SAW menjadi panutan? Yang pertama, hadirin yang mulia, Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi atau orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ana a'lamukum billah wa ashaddukum lahul khasyah." Aku adalah orang yang lebih tahu kepada Allah Subhanahu wa taala
dan aku adalah orang yang paling takut, yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersamanya hadirin yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijamin akan masuk surga. Tidak ada dosa-dosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau masih sempat beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat-salat sunnah, melakukan amalan-amalan. Apa sebab beliau mengerjakan semua itu? Melainkan adalah membuktikan dirinya sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadirin yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah nabi yang paling mulia, nabi yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun masih sempat meminta ampun kepada Allah, namun masih sempat beristighfar kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ra'aitun Nabi, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap harinya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali." Dalam hadis lain dikatakan sebanyak 100 kali. Itulah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sudah dijamin, walaupun adalah makhluk yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun masih sempat meminta ampun, masih sempat bertaubat, masih terus selalu meminta ampunkan segala dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus mengidolakan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahwa dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling tampan, yang paling bagus wajahnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wajhaha. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling baik wajahnya, yang paling bagus akhlaknya, yang paling bagus semua fisiknya. Tidak ada kurang, tidak ada lebihnya, semua sempurna. Manusia yang paling paripurna adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada sekelompok wanita sedang duduk-duduk di halaman. Satu orang sudah pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan satu orang lainnya belum pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu si wanita pertama bercerita kepada kawannya, "Dulu aku pernah melakukan haji dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat wajahnya seperti matahari, aku melihat wajahnya seperti bulan. Tidak sanggup aku melihatnya lama-lama, tidak bisa aku melupakan seumur hidupku." Itu kata wanita yang pertama. Lalu, "Sifili 'anil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sifatkanlah kepadaku bagaimana kriteria, bagaimana fisik, bagaimana tampannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Itu kata wanita yang kedua. Lalu wanita yang pertama menceritakan, "Wa ra'aitahu la ra'aitu asy-syamsa wal qamara tala'an." Jikalau engkau melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah engkau melihat matahari, seolah-olah engkau melihat bulan. Lam ara qablahu aw ba'dahu mislah. Tidak akan pernah engkau lihat tidak akan pernah engkau lihat manusia setampan beliau sebelum dan sesudahnya. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang lebih tampan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sesudahnya pun begitu. Tidak ada orang yang lebih ganteng, tidak ada orang yang lebih tampan, tidak ada orang yang lebih sempurna dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Hadirin yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, kenapa kita harus menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi panutan, menjadikan contoh? Dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling sehat. Manusia paling sehat di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam satu keterangan bahwasanya nabi kita itu tidak pernah sakit. Sakitnya hanya 14 hari sebelum wafat beliau. Itulah satu-satunya sakit yang dialami oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjaga pola makannya, menjaga olahraganya. Tidak ada orang yang paling sehat dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Selanjutnya hadirin yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang paling kaya. Dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang kaya, bukan nabi yang miskin.
ketika Nabi Muhammad SAW menikah dengan seorang janda yang berumur 40 tahun. Ketika itu Nabi kita masih berumur 25 tahun, masih lajang, masih anak muda. Lalu beliau menikahi seorang janda yang berumur 40 tahun. Berapa mahar yang dikeluarkan beliau? Mahar yang dikeluarkan beliau adalah 25 ekor unta. Tidak tanggung-tanggung. Kalau kita bandingkan dengan sekarang ini, tidak ada orang yang mengasih mahar seperti ini. 25 ekor unta pada saat itu. Berapa harganya? Berapa harganya? Berapa jumlahnya? Kalau kita uangkan pada saat ini, mungkin sudah banyak, sudah ratusan juta. Maka Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang kaya. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang paling berakhlak, Nabi yang paling baik budi pekertinya, Nabi yang paling sopan santun, baik dalam berdagang, baik dalam bersosial, baik dalam berdakwah. Semuanya Nabi yang paling tinggi akhlaknya. Dikatakan dalam Al-Quran, Inna khalaqul insana dha'ina. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW itu, aku ciptakan engkau ya Rasulullah, aku ciptakan engkau ya Muhammad untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Siapakah orang yang bisa menyempurnakan akhlak-akhlak manusia kecuali orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akhlaknya? Siapakah orang yang bisa menjamin, siapakah orang yang bisa mengajari manusia untuk berakhlak, melainkan orang yang sudah berakhlak. Itulah Nabi kita, Nabi yang paling berakhlak, Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin yang dimulia, tidak ada lagi alasan untuk kita untuk tidak mencontoh, untuk tidak menjadikan Nabi Muhammad SAW menjadi panutan. Karena apa? Di setiap sisi kehidupan Rasulullah SAW ada suri tauladan yang baik. Kalau kita mencontoh Nabi Muhammad SAW sebagai suami yang baik adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang paling adil adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam bermasyarakat yang paling adil adalah Nabi kita. Telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya tinggi, badannya sehat, fisiknya bagus, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling sehat dan manusia yang paling berakhlak. Itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah dijadikan dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik, suri tauladan yang lengkap selengkap-lengkapnya. Dalam sisi kehidupan kita tidak ada yang kita tinggalkan selain mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini dapat kami sampaikan, dan khutbah yang pendek lagi singkat ini membawa ada manfaatnya untuk kita semuanya, terutama untuk diri kami pribadi. Marilah kita mencontoh, mensuri tauladani Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan kepada anak-anak kita, kenalkan kepada anak keturunan kita siapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Maka dari itu bisalah kita untuk lebih mencintai, untuk lebih mengidolakan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبع سنته إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولتنظر أمة نفس ما قدمت لغدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال أيضا في آية الأخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم انصرنا أمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.